Ya, sebelum memilih secara teknikal. Jadi secara teknikal maka secara strategik, secara konseptual kita mesti mengetahui dulu. Jangan sampai kita hanya menitipkan anak lalu selesai gitu. Menitipkan anak lalu menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Ini yang menjadi fatal. Maka hari ini banyak viral terjadi kasus ya kekerasan ataupun istilahnya ya pembulian atau bahkan posisi serba salah di posisi di guru. Di satu sisi dia harus tegas melakukan sebuah mekanisme tindakan supaya siswa-siswinya di Gen Z ini itu lebih lebih apa Denda sebagai Gen Z? Lebih pengen yang praktis-praktis aja Oh sih. praktis aja. Ya, Yang mereka gampang yang maunya ininya. praktis-praktis, gampang-gampang aja. Gurunya maunya agak lebih sesuai mekanisme. Nah, ini terjadi benturan. Gitu. Jadi ada benturan. Jadi kalau ada benturan seperti itu sehingga maka orang tua mesti turun. Nah, aspeknya apa aja untuk sekolah? Yang pertama, jadi posisinya nggak harus negeri. Jadi sekolah dimanapun kriterianya adalah yang pertama adalah karena banyak juga di posisi di sekolah negeri juga banyak angka istilahnya bullying, angka terus kenakalan remaja. Saya sebagai guru BK menyoroti beberapa hal karena uh, akun-akun sekolah negeri atau swasta itu sudah berseliweran artinya kita pantau mereka apa dengan bebas yang melakukan kenakalan remaja gitu ya. Itu nanti mungkin di pembahasan khusus untuk kenakalan remaja sisi BK di channel saya di Guru BK. Nah, untuk kali ini kita fokus di pendidikan, maka fokusnya adalah pemilihan sekolah. Jadi yang pertama untuk sekolahnya tadi sudah siswanya sesuai dengan minat bakatnya. Yang kedua adalah mungkin kalau untuk SD dia sesuaikan dengan apa kalau SD ditentukan orang orang tua karena biasanya mengantar dan lebih lebih praktikas. Kalau untuk SMP kurang lebih ya dia hampir sama dengan SD tapi sudah menengah. Nah, terkadang sudah memilih dia maunya di mana dan sebagainya. Tapi peluang orang tua kurang lebih banyak porsinya. Tapi kalau untuk SMA dan SMK memang porsinya ditanyakan kembali ke posisi di anak. Anaknya maunya di mana, passion dan sebagaimana. Jangan sampai nanti orang tua seperti memaksakan kehendak kepada anak. Nah, itu untuk anaknya, posisi kesiapan di anak. Yang kedua adalah pemilihan sekolah. Pemilihan sekolah untuk pemilihan sekolah ini ada beberapa tipikal. Memang kalau secara grade udah pasti untuk negeri ada grade A, grade B dan grade C. Artinya yang paling tinggi, menengah dan ke bawah. Nah, semuanya pasti mau di grade A gitu ya. Tapi kan nanti melihat potensi di anaknya, kemampuan nilai sideniranya berapa. Kita bahas kemarin di live sebelumnya kita sudah bahas bahwa tentang jalur akademik gitu ya. Jalur akademik sudah jelas. Hari ini posisi jalur domisili pun itu menggunakan nilai gitu. Jadi Berarti untuk em, nilai si Danira sendiri gak menentukan banget gitu ya, Seth? menentukan justru. Gak Jadi kan di sisi lain itu ada faktor domisilinya juga gitu. tahun Jadi ada. lalu lebih banyak domisili. Tapi untuk SMP masih faktor domisili. Untuk SD masih sangat berpengaruh domisili. Hmm, Makanya nanti ada juknis tentang PMB, pembagian wilayah murid baru. berarti Itu nanti dua-duanya ada. ngaruh nih, Seth. Untuk SMP dan SD sangat berpengaruh Hmm. pembagian wilayah. Tapi untuk SMA ada aturan barunya. Oh, ada Kalau aturan. SMK nggak ada domisili. Hmm. Kalau untuk SMA walaupun dengan jalur domisili itu boleh set ininya apa webcam. Oke. Untuk domisili itu ada faktor nilainya. Kita udah bahas tuntas kemarin tentang Oke. akademik dan non akademik. Nah, intinya adalah eh, grade A selain grade A, B dan C maka teliti dulu. Pertama lingkungan sekolahnya itu untuk siswa itu apakah mendukung
dari segi pertemanan. Nah, maka harus dilihat dulu apakah di Instagramnya seperti apa. Kalau untuk ini manusia dipotong Silakan. sedikit. Kalau untuk pemilihan sekolah gitu, bisa diambil kesimpulan nggak, San? Kalau misalnya grade A itu udah pasti bagus semua tuh dalamnya, Iya. dari lingkungan Nah, anak-anak dan lain sebagainya. oke oke. Makanya kalau grade A itu termasuk bagus. Tapi ini kan nih seperti misalkan nih di yang sudah diketahui untuk SMA itu SMA 8 yang tingkatnya nasional. SMA 28 yang udah juga menasional di DKI nomor satunya gitu ya. Nah, eh, tapi kan kemarin beberapa tahun terakhir Hmm. itu kan masuk dengan jalur-jalur domisili yang menggunakan usia. Oh, Afirmasi juga sebelumnya dengan usia. Nah, ini juga yang menjadi infiltrasi beberapa sekolah juga kewalahan ataupun bahkan menjadi bias. Jadi untuk faktor uh, istilahnya sekolah akan 2 tahun 3 tahun terakhir kesulitan untuk mengatur karena beberapa anak yang umurnya gitu. menggunakan umur kan bukan dengan nilai sehingga dia apa banyak dari siswa tersebut mungkin yang ya berdasarkan usia mungkin ada yang dia tidak naik 2 tahun ya kan setahun ini kan berarti kan bukan anak-anak yang biasa kan Hmm. berarti anak yang dikategorikan dia pernah tertinggal berarti kan itu satu saja masuk ke dalam satu sekolah itu menjadi pengaruh nah gitu karena saya mempunyai siswa dia berpindah-pindah karena dia tidak naik lalu pindah ke sekolah favorit dengan jalur jalur domisili di tahun lalu. Nah, makanya tahun ini mungkin dengan dihilangkannya usia, salah satunya karena bentuk protes dari sekolah sekolah negeri karena terjadi apa istilahnya kesulitan menjaga istilahnya menjaga kalau di SMA favorit gitu ya menjaga akademiknya kultur akademiknya kesulitan karena ada porsi bagian lumayan banyak di domisili di zonasi waktu itu. Nah kembali lagi jadi yang pertama adalah pilih lingkungan sekolah tersebut yang kedua Berdasarkan apa nih, San? ah karena ini untuk usia remaja khususnya ya, sekolah-sekolah SMP dan SMA dan SMK, ya kegiatannya, kegiatannya Dari misalnya ekstrakurikuler gitu kan betul, mungkin. terutama inputnya kalau memang banyak domisili, banyak akademiknya bagus dan sebagainya itu ya tadi grade A udah pasti inputnya bagus. Banyak kan dari potensi jalur akademik. Nah, selain itu adalah uh, selain posisi di siswanya juga yang paling penting juga adalah sekolahnya tersebut Oh punya yang kultur membangun kultur yang baik. contohnya kayak gimana, San? Dari Nah, contohnya adalah sekolah tersebut sekolah tersebut dia sudah punya program tersendiri. Kita ketahui bahwa hari ini kurikulum berubah. Kurikulum berubah. Oke, masih ada 3 menit lagi. Kurikulum berubah, tapi sekolah harusnya punya punya dia punya branding sendiri, dia punya punya kurikulum kekhasan sekolah tersendiri walaupun negeri. Nah, terutama swasta. Swasta ini yang punya peluang besar untuk ke situ. Makanya nanti SPMB bersama silakan pilih sekolah yang karakter sekolahnya sudah punya kultur. Membangun kultur di budaya sekolah budayanya sudah bagus. kebiasaan gitu. Iya, kedisiplinan, program kegiatannya semua misalkan Jalan programnya apa? berjalan. Kalau dia punya ekskulnya berapa yang aktif. Hmm. Kalau ternyata ekskulnya di dalam brosur cuma ada 10, tapi yang aktif cuma beberapa. Nah itu kayak gimana, San? Ya iya, makanya saya bilang perhatikan betul. Tanya sekolah tersebut ekskulnya yang aktif mana saja. Oh, Ikut jadi harus perlombaan setiap. benar-benar diobservasi gitu, San? Betul, kalau untuk anak ya kurang lebih seperti itu. Nah, yang balik lagi tadi yang istilahnya sekolah kalau negeri itu sudah terstandarisasi memang. Nah, khusus swasta dijaga betul karena apa? Cari yang betul-betul punya kekhasan yang sesuai dengan keinginan orang tua. Misalkan sekolah Islam, berarti apa yang dimunculkan karakter Islaminya, ada sekolah tahfiz dan sebagainya. Nah, intinya terakhir saya mau closing statement tentang mungkin tips pemilihan secara konseptual tentang sekolah. Itu terakhir adalah jangan sampai intinya memilih karena status negeri. Karena negeri akhirnya apa? Betul-betul cari. Berapa banget, San? Iya, betul. Karena memang hari ini
banyak orang tua kesulitan karena memang kan posisi inflasi menaik, terusnya ekonomi sedang global sedang carut marut, Sisa. sehingga krisis lah istilahnya. Dibuktikan ya emas naik dan sebagainya, bahan-bahan pokok itu naik dan sebagainya, sehingga kesulitan untuk biaya pendidikan. Memang peran pemerintah dalam membantu dengan sekolah gratis dan sebagainya itu mesti. Tapi kan balik lagi, kalau sekolah gratis terus dengan dari biaya bos, beberapa sekolah swasta dengan jumlah siswa yang banyak digratiskan banyak sekali. Ada beberapa sekolah di daerah, beberapa daerah itu istilahnya, tapi kualitasnya tidak terjaga. Ya, makanya cari sekolah yang mampu menjaga kualitasnya. Itu saja dari saya untuk tips ya. Nanti kita akan masuk ke jalur afirmasi. Jalur afirmasi seperti apa? Jadi nanti untuk, karena ini banyak yang bertanya mungkin Tom, ada berapa viewers? 6, 12. Oke, di sana sama ya? Baca. 11. Oke. Sore hujan-hujan akan sulit. Nah, karena memang topiknya ketika membahasnya eh, tentang tidak teknis, maka akan sepi, Akan lebih membosankan. membosankan. Ya. Makanya kita langsung aja nggak apa-apa ya, langsung aja tips Langsung aja saya. tentang afirmasi. Oke, saya buka dulu slide-nya. Oh, suaranya kurang jelas. Oke, kita cek 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 tes tes satu. Oh, karena ada di situ ya. Mana suaranya? Sudah bagus? Tes tes. Sudah bagus? Oke. Yang kurang suaranya kurang jelas. Ini di posisi di YouTube lumayan bagus. Nanti silakan dicek di YouTube di sini. Delisia Peduli. Langsung masuk. Nah, langsung masuk linknya. Nanti bisa bisa dapatkan paparan tes. Oke, kita langsung saja paparan tentang Instagram kecil. Oke, majuan aja nggak apa-apa. Karena kita kondisi sedang hujan, luar biasa hebat hujannya. Uh, Oke, sambil iklan ya. Sambil poster di poster. Oke, kita bahas tentang afirmasi. Pertama adalah afirmasi posisinya. Kita lihat timelinenya dulu. Mau dibahas semuanya.
Kita kemarin sudah prestasi, sekarang afirmasi. Nah, makanya nanti di afirmasi tanggalnya, tanggal mulainya untuk afirmasi 16 Juni itu untuk daftar input datanya. Nanti mulainya tanggal 2 Juli untuk prioritas pertama. Untuk prioritas yang kedua tanggal 23 Juni. Nah, tapi ini pakai informasi buat yang di panti-panti asuhan, peluangnya luar biasa nih. Kalau nanti ada panti asuhan Andalusia pilih mau Andalusia, mau masuk ke sekolah negeri, itu punya tiket VIP. Oh gitu saja. Iya, jadi kalau dia di SD, di S, SMP mau masuk ke SMA negeri atau SMK negeri, mereka jalur panti. Oh itu gimana mekanismenya? Nah, nanti kita bahas nih. Oke, kita satu persatu afirmasi itu tanggal tadi tanggal 2 Juli kita bahas dari nah, ini masa. Ini posisi afirmasi pada tanggal 23 sampai 28 Juni untuk yang pada umumnya menggunakan KJP dan PIP serta DTKS. Itu pendaftarannya kan? Ini pemilihan sekolah. Oh benar. Kalau pembuatan akunnya di sini. Nanti di pra pendaftaran bagi sekolah yang luar DKI untuk pembuatan akun semua di tanggal ini. Tanggal 26 Mei 2025, 2 Juni 2025, 10 Juni 2025. Ini kita ke sini aja satu ini agak rapitan. Nah, kelihatan ya dua-duanya. Oke. Oke. Kabel saja. Oke, ini timelinenya. Oke, kita mulai dari satu persatu untuk afirmasi. Yang mana? Di Instagram. Pakainya tukar aja Ustaz. Mic-nya ke sini. Kalau barusan di Oh gitu. Di mute satu. Oke. cabut. Kalau di mode enggak? Itu kan ada gambar kayak gini nih. Oh gitu. Kalau dibuka mic. Enggak kalau itu kan itu. Oh, ditukar ke situ. Tapi udah di mute. Oke, kita Kalau di yang ini yang di mode aman bagus. oh gitu. Coba cek deh. Tes tes. Ini udah bagus sekarang gue bunyi. Udah di sini aja lah. Oh, udah seperti tadi aja. Ini enggak. Oke. Boleh Ustaz pinjam itu. Kayaknya paparan boleh di belakangnya pakai di tapi ini ke sini. Tes satu. Tes satu. Satu. Terus.
Deketin aja deh. Oke, kita masuk ke jalur afirmasi. Gimana? Sudah aman? Oh, kesana belum? Oke. Belum ya? Udah. Sini nggak muncul. Langsung. Dengan sinyal. Oke, jalur afirmasi ini hanya untuk menggunakan berarti pengguna KJP, PIP. Oke, sudah dua-duanya ya. Oke. Nggak blur ya, bisa kelihatan. Oke, nanti mau lebih jelas pokoknya di YouTube nanti kita upload ulang. Ada rekamannya berarti San? Ada, nanti ada rekaman di record. Oke, jadi jalur afirmasi ini sesuai permen terbaru. Jadi jalur afirmasi penyambut dibentuk bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Nah, ada dua kriteria. Yang prioritas pertama dan prioritas kedua. Yang pertama dia anak panti, jadi rehabilitasi anak. Nah, yang pertama adalah pelayanan rehabilitasi sosial. Dia terdapat di panti. Yang kedua adalah disabilitas, dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau lembaga fasilitas kesehatan. Berarti ini yang memiliki kekurangan kayak penyandang disabilitas bisa masuk negeri San? Bisa. Oh. Jadi kalau yang cuma porsinya emang 20%, tapi nanti kriterianya itu akan sangat menentukan. Makanya nanti dia bisa masuk disabilitasnya betul-betul bisa masuk ke negeri yang sesuai dengan faktornya, sesuai dengan dimampukannya, atau dia kalau yang tidak bisa masuk ke ini masuk ke SLB. Oh. Jadi gitu. Jadi ada kategorinya, gitu ya. Oke, yang terakhir adalah anak korban meninggal nakes yang meninggal pada COVID. Itu udah Maksudnya jadi orang tuanya meninggal pas orang tuanya adalah seorang nakes, dokter ataupun uh, tenaga kesehatan, suster dan sebagainya. Dan dia pada COVID lalu meninggal dunia. korban Sehingga COVID gitu. dan anaknya yatim, sehingga anak yatim atau sudah meninggal, anak dari korban COVID-nya, dan dia bisa masuk jalur tadi prioritas pertama. Jadi itu ada tanda atau 20%. cirinya nggak San? Kalau misalnya si anak ini tuh orang tuanya meninggal karena COVID gitu. Ada surat keterangannya, itu ada database-nya itu. Udah terdata semua. Jadi aman, udah tinggal masukin, tinggal keterangannya. Jadi ditandai kepala dinas. Jadi datang ke dinas nanti baru dibuktikan dengan dia korban COVID dan sebagainya. Oke. Nah, yang kedua adalah afirmasi prioritas kedua. Ini yang paling banyak dimiliki. Yang pertama adalah anak Jakarta yang masih aktif. Pemegang kartu anak Jakarta. Ini khusus untuk yang mau masuk ke SD. Nah, jadi yang punya masuk SD pakai kartu anak Jakarta. SD. Sedangkan untuk yang masuk SMP, SMA, dan SMK, dia adalah pemegang kartu Jakarta Pintar atau KJP. Yang punya KJP di sini? Sudah enggak ya? Ya, baru pada tahun lalu di Panti banyak ya KJP. Cuman ketika sudah dirubah peraturannya agak berkurang. Oke. Terus terdaftar dalam data sebagai anak dari pengemudi Mitra Transjakarta. Oh, berarti yang ayahnya supir TJ ini bisa saya? Betul, bukan Transjakarta, Mitra, yaitu Mitra. Jaklingko, yang mengemudikan bus kecil yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan. Nah, jadi yang angkot Jaklingko itu. Jadi, betul. Jadi kalau anak driver dari Jaklingko atau Mitra Transjakarta bisa. Yang keempat adalah terdapat dalam data sebagai anak dari pekerja atau buruh yang terlihat dalam kartu keluarga. Jadi dia anak buruh yang tercatat dalam kartu keluarga yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Disnaker. Ini dipilih sama dinasnya sendiri apa kita yang dia punya biasanya punya KPJ namanya. Oh. Nah, kartu pekerja Jakarta. Itu untuk yang keempat. Yang kelima adalah terdaftar dalam data sebagai penerima program PIP. Itu baik SMP, SMA, dan SMK.
yang punya PIP lah ya itu. Betul, yang punya. Tadi bisa KJP atau PIP. Kalau dulu dua-duanya harus punya. Tiga Oh, tahun yang lalu. Kalau sekarang pilihan, bisa bisa salah yang satunya berarti. KJP saja atau PP saja. Oke, itu syarat-syaratnya untuk Hmm. memiliki kartu untuk ikut dalam eh, jalur afirmasi. Nah, keterangannya data adalah DTKS adalah data lain yang sah dan relevan. Ini terdaftar di DTKS. Jadi makanya kemarin Diman juga harus upload bukti DTKS. Hmm. Oke, yang ini jalur domisili kita langsung skip karena kita bahas tentang afirmasi. Afirmasi. Nah, ini afirmasi ada porsinya 20% untuk SD negeri. Aturan mainnya di mana? Aturan mainnya adalah kalau untuk SD negeri itu tanggalnya ini untuk yang tadi prioritas pertama anak panti itu tanggal 16 sampai 2 Juli. Terus disabilitas tanggal 16 sampai tanggal 16, 18 Juni. Untuk pendaftaran dan seleksi tanggal 23. Jadi untuk prioritas prioritas yang kedua itu tanggal 23 sampai 25 Juni. Itu untuk daftaran kan. Pemilihan. Jadi pilih sekolah, nanti dipilih sekolahnya tanggal 23 sampai 25 Juni. Itu WAR SPMB-nya, yang sebutan WAR. WAR SPMB itu tanggal 23 sampai 25. Yang penting syaratnya adalah sudah bikin akun sebelumnya atau pas tanggalnya nggak masalah. Tanggal 23 bikin akun langsung WAR SPMB. Nah, ketentuan kriterianya kayak gimana? Nah, ini dia. Kalau yang lain ini kartu VIP, anak anak apa? Anak panti udah langsung bisa masuk tuh. Oh, ini nggak di SD, nggak pakai bisa jalur panti. Nah, bisa sih, ini ada SD, ada pantinya juga, tapi untuk panti anak berarti. Nah, kita fokus ke PMB prioritas yang kedua, yang Yang punya KJP, PIP, DTKS. Nah, yang pertama adalah seleksinya adalah menggunakan satu wilayah PMB prioritas. Ini untuk SD ya, wilayah PMB prioritas. berarti domisili saja. Betul. Nah, juknisnya sudah ada, tinggal dicari nanti di grup di channel silakan eh, masuk ke SID PMB Negeri, SPMB Negeri, nanti di situ ada channel, masuk ke channel di situ bisa akses akses juknis pembagian wilayah. Memang SMP dan SMA dan SMK itu paling bawah akan sulit karena yang pertama adalah SD. Halaman sampai berapa ratus itu SD semua. Karena kan yang paling banyak kan di Jakarta adalah SD SD. negeri. Baru berikutnya SMP, baru SMA dan SMK. Jadi lihatnya kalau perlu dari bawah kalau SMA dan SMK. Langsung scroll aja ke bawah. Scroll paling bawah baru naik ke atas. Iya. Gitu. Karena prioritasnya menggunakan wilayah PMB prioritas. Makanya ini afirmasi berasa domisili. Nah, untuk sebelum lanjut Sad, ada yang nanya nih Sad. Silakan. Kalau misalnya prioritas ketiga masih ada harapan nggak sih Sad? Oke, itu dia. Ini kan PMB prioritas. Jadi Nah, seleksinya adalah yang pertama adalah prioritas PMB pertama. Makanya cek dulu masuk atau enggak. Nah, biasa kan satu kalau SD itu kurang lebih semakin semakin banyak setiap kelurahan udah pasti ada SD negeri. oh, Udah pasti. Tinggal setiap RW belum tentu ada SD negeri. Itu masalahnya. Maka ketika yang satu RW itu nggak ada SD negerinya, nah itu dia tidak dapat prioritas pertama. Karena prioritas pertama adalah yang nempel sama SD negeri. Jadi ini panti iya. mau masuk pakai jalur prioritas. Hmm. Nah, makanya harus dulu tuh lihat dulu SDN-nya harus satu RT itu berapa prioritas pertama. Kalau satu RT baru Bisa tuh masuk. prioritas pertama langsung dia VIP. Nggak bakal digoyang-goyang. Mau usianya Di tes dulu kan Sad? nggak Apa ada, masuk? nggak ada tes. Jadi ini kan pilihannya cuma semua pilihan sekolah tuh nggak pakai tes sekarang. Kalau madrasah baru pakai CAT. Kalau Berarti semua. pemilihan semuanya nggak ada pakai tes. Semua cuma pakai usia, pakai jalur terdekat, Hah? sama nanti KJP ini. Gitu. Makanya ini kita ke jalur afirmasi, maka pakai pakai kartu KJP, PIP dan sebagainya. Nah, makanya pakai zona, pakai Zonasi PMB gitu. prioritas. Ya, kurang lebih hampir sama dengan zonasi wilayahnya. Nah, kalau dulu kan pakai usia, Hmm. tapi nanti usia pakai jalur domisili. Jadi terbalik nih. Oh, Jadi terbalik. iya. Jalur domisili
77% baru pakai usia. Hmm. Tapi afirmasi malah pakai zona. Gitu. Anehnya gitu. Ya, Unik sekarang ya, San. unik. Makanya harus betul dipelajari. Jangan sampai nanti pas tahap pertama milihnya sudah memilih sudah yang penting dapat, akhirnya pilih terpental yang jauh. Jauh dari rumah lah. Padahal usianya sudah masuk. Hmm. Makanya tipsnya atau strateginya, kalau usia sudah lumayan menjelang usia 8, santai aja. Nanti jalur domisili pakai. Jadi jangan tergopoh-gopoh. Porsinya cuma 20%. Porsi 20%, akhirnya milih PMB prioritas, tapi kan PMB prioritas pada pasti terdekat tuh. Nah, makanya aman lah afirmasi kalau prioritasnya nggak dapat. Tapi terkadang kan ngambil prioritas yang ketiga karena usianya tinggi, urutan pilihan sekolahnya, nah dan baru usianya. Kan prioritas 3 akhirnya nanti pakai usia. Prioritas 3 akhirnya ketika pilihan sekolahnya nggak berubah kan agak nggak terlalu ketara kalau pilihan sekolah. Tapi dengan usia. Jadi prioritas 3 ketika afirmasi, tapi pakai prioritas ketiga dia masuk prioritas 3. 20%. War SPMB-nya ketika ada anak usia 8 lebih, dia yang penting dapat duluan. Akhirnya milih sekolah yang agak jauhan. Bisa jadi afirmasi. Tapi masuk prioritas, masih masuk wilayah zonanya di prioritas 3. Dia kan prioritas 1, 2, 3. Nah, untuk ini lanjut ke SMA SMK ya, San? Masih di SD. Oh. Ini Oh, masih di judulnya SD. masih di SD. Berarti kalau pertanyaan untuk SMA SMK nanti dulu, San. Nanti dulu. Aman ya masih ya tampilan. Di sana juga aman. Ya. Oke. Aman ya. Sip. Nanti makanya porsi terbesar untuk SD negeri adalah 77%. Lihat ya, 77% Itu usia, San? itu domisili. Domisili Pakai dulu. usia. Oh. 77% pakai usia. Gitu. Makanya nanti porsinya akan banyak ke usia. Oke, kita lanjut. Sudah SD negeri tadi seleksinya pakai wilayah, pilihan sekolah, baru usia. Terakhir baru waktu mendaftar. Waktu mendaftar ini nggak bakal kepakai. Karena apa? Istilahnya sudah bakalan Masuk. dengan usia per bulan per hari aja udah langsung berbeda sama sekali. Jadi nggak ngaruh pakai waktu mendaftar. Jadi jangan jam 8 tank waktu tanggal 20 berapa dari 16 pemilihan pendaftaran seleksi tanggal 16-18 Juni ini enggak pada tanggal 23 sampai 25 Juni tanggal 23 jam 8 udah siap-siap tuh. Gak usah berarti, San. Gak usah. Pikir-pikir yang matang dulu. Udah stres jam 8 pagi. Pilih, nggak bisa kepental. Karena emang biasanya jam 8 pagi adalah full-fullnya pas pertama itu orang banyak akses. Makanya untuk jalur afirmasi gak usah main cepet-cepetan. Santai dulu Beda, aja. santai dulu aja. Betul-betul pilih. Perhatikan aja. Perhatikan. Kalau kalian bisa lihat tutorial sebelumnya ada di tahun lalu kita buat bagaimana cara melihat memantau seleksinya. Jadi pas seleksi kan muncul tuh usia sekian, misalnya di SD ini, di sini. Pantau ketiganya, misal pilihan terdekat dari sekolah kita, yang masuk yang paling kita inginkan terlebih dahulu. Jangan sampai nggak masuk nih, ya udah nggak apa-apa di sana. Nah, apalagi potensinya kalau dia usianya lumayan, posisinya adalah di domisili, gitu ya. Tapi pastikan domisili karena pakai usia, tapi sesuai wilayah PMB prioritas tapi nanti 7%. Nanti domisili kita bahas lagi di next podcast. Jadi hari ini kita afirmasi. Oke, lanjut. Tadi SD negeri, sekarang ke SMP dan SMA negeri. SMP. Ini banyak banget ya, saat pertanyaan mengenai Oke, sebelum boleh boleh masuk jawab. SMP, SMA, SMK dan Apa? sebagainya. Boleh. Pertanyaan apa? Pertanyaan pertama yang paling banyak ditanya nih, San. Berapa sih rata-rata nilainya, San? Kalau Oke. masuk SMA negeri sama swasta itu apakah Itu ada silakan dipantau di YouTube kita, di Sang Admin namanya. Itu silakan untuk nilai itu jalurnya akademik dan non akademik. Itu udah kita bahas tuntas. Nah, tuh, guys. Itu di situ. Silakan dilihat di podcast sebelumnya. Oke, di podcast sehari sebelumnya kemarin, tepat kemarin betul. Ini hari Jumat, Kamis kemarin kita bahas jalur akademik dan non akademik. Nah, cuma kita berbeda di YouTube-nya, di YouTube yang Sang Admin. YouTube saya, Sang Admin, memang di situ dari tahun ke tahun kita bahas di YouTube itu. Karena hari ini kita di Panti Asuhan Andalusia, karena berkenaan dengan afirmasi adalah
spesialnya untuk panti. Sekaligus kita memberkahi Jumat ini untuk panti. Gitu. Makanya nanti di akhir yang mau bergabung silakan donasi ke panti, akan kita masukkan ke dalam grup. Bagi yang kemarin sudah bergabung, selamat. Terbatas, sangat terbatas. Jadi kalau udah japri tapi masih belum bisa, ternyata kuotanya terbatas. Makanya porsi hari ini kita kuatkan nambah lagi, hanya beberapa orang saja. Makanya simak sampai di akhir, nanti ada cara untuk bergabung di grup VIP dengan donasi minimal 100.000 ke Panti Asuhan Andalusia. Gitu ya. Oke, silakan kita lanjutkan untuk jalur afirmasi SMP dan SMA negeri. Kapan? Nah, kalau untuk pembuatan akun tadi sudah tanggal 5 untuk SMA dan SMK, tanggal 2 untuk SMP. Gitu ya. Afirmasi, seleksinya kapan? Tanggal 16 sampai 18. afirmasi tanggal 23 sampai 25 Juni. Oh, itu. Nah, ini tanggal 16 18 Juni ini untuk yang khusus tadi. Yang Untuk pertama. yang prioritas pertama. Betul. Kayak dari panti gitu. Yang dari panti dan dari disabilitas serta korban COVID. Itu tanggal 16 sampai 18 Juni. Ini nanti Juni di awal nih, di awal lebih awal. Nanti untuk yang KJP, KIP, yang DTKS, anak pengemudi Transjaklingko, itu di tanggal 23 sampai 25 Juni. Sama seperti SD. Gitu ya. Ya. Nah, sebelum itu ya. Ada yang nanya nih, Sad. Ya, boleh. Kalau SMA jalur domisili, misalnya di Cawang nih, Sad. Di Cawang Jaktim. Nah, mau masuk ke Tebet, bisa daftar di jalur domisili pakai nilai akademik ya, Sad? Oke, sekali lagi nanti untuk domisili khusus kita bahas di next podcast. Ini khusus afirmasi. Pokoknya kita belum jawab yang seputar domisili. Untuk prestasi nanti kita spill di akhir. Mungkin yang belum paham, mungkin yang belum terjawab di sebelumnya, kalau ada pertanyaan di sebelumnya bisa cek di YouTube kita. Gitu ya, sang admin boleh lihat. Nanti setelah selesai ini boleh dilihat. Itu tentang prestasi akademik non akademik. Gitu ya. Nah, kalau ada revisi kemarin tentang tahfiz, ada di revisinya di komentar. Tentang tahfiz ada juga, Sad? Ada di detailnya. Nah, tahfiz ada di prestasi non akademik. Oke, jadi balik lagi ke afirmasi. Untuk SMP dan SMA, porsinya SMP afirmasi dapat 20%. 20% dan untuk SMA 30%. Gitu ya. Ada 30%. Nah, seleksinya pakai apa? Nah, seleksinya adalah yang bawah ini. Yang bawah, wilayah PMB prioritas. Nah, itu dia. Afirmasi tapi rasa domisili. Karena apa? Pakai PMB prioritas. Itu dia. Nanti sedangkan domisili pakai untuk SMA, pakai nilai. Nah, sudah kebalik itu, sudah kebalik-balik ini. Domisili pakai nilai, afirmasi pakai domisili. Nanti kalau yang betul adalah ada prestasi tuh. Prestasi udah betul-betul pakai nilai. Sudah jelas itu. Walaupun ada unsur-unsur PMB prioritas. Tapi itu di kriteria keduanya. Tapi nggak mungkin di prestasi nilainya sama. Nggak mungkin. Jadi kalau kemungkinan sama, misalkan ada siswa A, siswa B di prestasi. Dia nilainya nilai NA-nya itu 50,20. Sama persis. Baru tuh menggunakan wilayah prioritas. Yang si A dia punya prioritas pertama, yang B prioritas kedua, maka yang menang adalah prioritas pertama. Baru susunannya begitu. Tapi kan akan posisi di bawah. Jadi nggak akan pengaruh tuh. Wilayah PMB prioritas di prestasi nggak bakal terlalu berpengaruh karena nilai itu akan rigid sekali, sangat detail. Oke, jam berapa kita sudah? Jam 5:15. Oke, kita masih ada waktu 15 menit untuk bahasan paparannya, nanti kita baru tanya jawab. Untuk SMA 30%, lebih banyak. Tapi itu sudah termasuk afirmasi prioritas pertama. Jadi kalau anak panti langsung nih dari anak panti di sini masuk semua ke SMA negeri. Wah, kuotanya bisa habis itu. Bisa habis itu kuotanya. Kebetulan banyak banget yang nanya juga, misalnya ada yang sudah nilainya kecil nih, bisa gak sih
dari sini masuk ke SMA negeri gitu. Wah, ya silakan yang mau bergabung ke Panti Asuhan Andalusia, nanti Silakan tanya lah. pengurusnya, boleh nggak direkomendasikan nanti masuk negeri? Untuk yang masih kelas 8, yang Nah, masih kelas 5, sebagai jembatan buat ke negeri sebagai nanti. jembatan ke negeri, silakan aja bergabung ke Panti Asuhan Andalusia supaya masuk ke negeri. Terbuka Nah, lebar iya, Pak. silakan. Cuma kan nggak kali sebenarnya. Karena nanti kan masuk panti ada kriterianya juga, Hmm, panti tersebut dan lain sebagainya. nggak bisa sembarangan sih. Betul. Nah, jangan untuk disabilitas ada 2 murid per rombel. Jadi cuma kuotanya dia dua murid. Jadi Per satu apa nih, per Sat? rombel. Jadi satu rombongan belajar tuh satu angkatan cuma 2. Oh, Nah, dari satu wilayah apa gimana, Sat? jadi dari satu sekolah itu. Oh, dari satu sekolah berarti cuma dua nih yang diambil, Sat. Iya, cuma 2. Nanti Hmm, dia kriterianya mungkin yang masih memungkinkan di sekolah hmm, diterima. Nanti sekolah yang melakukan approval. iya, Gitu ya. iya, Sat, Sat. Oke. Nah, itu seleksinya sudah tadi dengan wilayah. Yang Hmm, pertama adalah dengan wilayah. Tadi porsinya SMP 20%, SMA 30%. hmm, Seleksinya untuk KJP, PIP, dan DTKS serta tas Jaklingko adalah wilayah. Jadi pakai domisili hmm. terdekatnya. Seleksinya makanya cek nanti Juknis pembagiannya. Silakan cek di channel. Yang kedua adalah total pembobotan indeks prestasi akademik. Nah, Nah, itu ini maksudnya ngaruh. gimana, Sat? Ngaruh banget. Hmm, Karena apa? Karena prioritas pertama itu akan sedikit. Misalkan ini kan domisili nih. hmm, Karena ini tempurnya di pertama, hmm, warnya itu di episode yang kedua hmm. setelah prestasi. Oh, Maka orang tuh yang terdekat itu udah langsung masuk di sini. Gitu oh, ya. gitu, Sat. Jadi istilahnya domisili yang pakai domisili ini karena pertamanya domisili dia udah langsung ngambil kartu trufnya, Hmm, udah pakai itu. hmm, Nah, menggunakan nilai. Jadi kalau dia sama-sama biasanya kan paling nanti yang prioritas pertama itu nggak bakal kegeser karena di atas hmm. posisinya. Iya, paling atas lah gitu, Posisi itu. Sat. Iya, Hmm, posisi prioritas kedua juga masih posisi di atas. hmm, Paling yang kalau satu RT dan sekitarnya itu nggak mencukupi ini kan misalkan lumayan nih SMA 30%. hmm. 30%. Dari kota misalnya 100 saja, berarti ada 30 anak tuh. Iya, iya, iya. Dari satu RT ke satu. Enggak, 30 anak. Nah, satu RT nggak mungkin. Satu RT itu lahirannya bareng kan? Nggak mungkin. Iya sih. Paling satu angkatan ada 5, Ah, gitu kan? iya, iya, iya. Ada 6, nggak sampai 30 tuh. Nah, dari 30 itu di-share lagi yang masuk prioritas ketiga. Biasanya ada 10 orang. Berarti Sekitar, dari 100 ke 30, dari 30 dipilih lagi nih, Sat. iya betul. Oh, Ya, dari ini kan porsinya 30% nih. Ini hmm, contoh aja dalam sekolah itu misalkan SMA negeri tersebut porsinya bangkunya 100 siswa yang akan masuk. Biasanya lebih, nggak hmm, mungkin cuma iya. 100. Biasanya ada lebih. Nah, Hmm, misalkan saja 100, berarti ada 30 siswa. hmm, Oke, 30 siswa. Nanti nanti dari 30 siswa ini sisa dari yang prioritas pertama dan kedua. Biasa baris ketiga. Nah, yang prioritas ketiga itulah yang menggunakan nilai. Makanya nih, War PPDB saat ini pakai nilai semua. hmm. Prestasi udah pasti pakai nilai. Afirmasi pakai nilai. Domisili SMA-nya juga pakai nilai. Semuanya pakai Maka nilai berarti, Sat. betul. Makanya cukup fair ya kalau Hmm, buat pecinta yang menggunakan nilai hmm. buat pihak sekolah terutama. Akademik lah ya. Tapi kalau buat pemerhati pendidikan itu merasa tidak adil. Hmm, Karena apa? Semua harusnya punya kesempatan yang sama. Karena bisa jadi orang yang tidak bisa berprestasi itu karena dia miskin, karena tidak hmm. ada gizi yang baik, Iya, dengan betul pendidikan ya, yang Sat. baik Hmm. sehingga dia tertinggal gitu. Tidak bisa ikut Persaingan dengan besar. nilai karena kan nanti makanya dengan seperti ini nanti akan bimbel akan ramai lagi nih. Hmm, Bimbel akan ramai lagi untuk memacu nilai. Sekarang pun iya. sudah lumayan ramai. Hmm, Nah, intinya kembali ke banyak ke posisi dinilai itu seleksi keduanya adalah menggunakan pembobotan indeks prestasi akademik hmm, gitu ya. Yang ketiga baru urutan pilihan sekolah. Jadi dia milih pertama SMA 1, SMA 2, SMA 3. hmm, Nah, kalau di SMA 1 dia posisinya dia pilihan SMA 1. Dia kalau yang sekolah yang nilainya sama, hmm. PMB prioritas sama, terus posisinya dia pilihan keberapa. Kalau yang si A pilihan pertama, yang si B pilihan kedua, makanya kegeser dia nanti Hmm. gitu. Biasanya Iya, ini iya. pilihan kedua ketiga, posisi Hmm. udah kegesernya di posisi kedua ketiga. Tapi sangat sulit sekali, akan sangat jarang sekali nilainya sama
punya prioritas sama, terusnya ketiga Dua-duanya juga masuk sama, gitu. tapi nilai sama itu yang jarang. Hmm. Jadi nggak bakal kepilih juga urutan beasiswa, apalagi yang keempat waktu mendaftar. Jadi fokusnya hanya pada PMB prioritas untuk afirmasi. Yang kedua adalah nilai akademik. Hmm. Akademik bahasannya perlu kita bahas lagi nggak? Ada yang nanya nggak tentang bagaimana cara ngatur akademik? Udah kita bahas itu di kemarin, posisinya 40%, 20%, kita spill sedikit deh. Kita Sepuluh spill aja. sedikit aja ya. Hmm. Kita spill sedikit. Oke, ini kok Indomie ya? Oh enggak, tadi ada Indomie iklan. Oke. Oke. Sambil nunggu ada yang nanya nih, San. Oke, silakan. Untuk afirmasi seleksi awal kan itu sistemnya zonasi ya, San. Ya. Berikutnya NA. Sama seperti tahun lalu kan, San? Yang mana nih? Yang sistem zonasinya nih. Oke, kita bahas ini regulasinya bedanya tahun lama dan tahun baru. Ini Iya. yang lama PPDB, baru SPMB. Lama pakai peserta didik, baru pakai nama murid. Lama calon peserta didik CPDB, sekarang CMB. Dulu jalur zonasi, sekarang jalur domisili. Yang terakhir adalah jalur pembinaan orang tua wali dan anak guru, sekarang jalur vokasi. Oke. Nah, perbedaannya lagi nih untuk jalur afirmasi nih, zona prioritas. Oke. Yang akan berbeda nanti di sini nih. Nih, zonasi yang akan banyak berbeda. Kalau afirmasi hampir sama, berarti sini tidak disebut nih. Hampir sama berarti. Nah, kalau yang berbeda adalah jalur zonasi dan domisili. Nah, tuh. Berarti akan kemungkinan kalau untuk yang afirmasi itu masih hampir sama. Nah, saya kurang lupa ingat untuk yang tahun lalu kurang lebih seperti ini atau enggak tadi. Tapi kalau tidak ada perbedaannya berarti tidak disebutkan sini, kurang lebih hampir sama. Yang pasti di sini itu seleksi jalur zonasi beda dengan domisili. Bedanya di mana? Untuk SMP hampir sama sebenarnya. Zona prioritas. Yang tertua sampai yang termuda. Urutan waktu mendaftar sama untuk SMP. Tapi yang berbeda adalah untuk SMA. Kemampuan akademik yang nomor 1 di domisili. Aneh kan? Ternyata pakai nilai. Domisili judulnya kok pakai nilai? Ya, suka-suka yang buat kebijakan. Gitu. Nah, ada yang nanya juga nih, San. Untuk SMP jalur prestasi kan kita bisa milih 3 nih ya kan, San? Ya, betul. Nah, lebih baik langsung pilih 3 atau 2 saja, San. Ya, di semua pilihan. Oke, terus. Dan kalau misalnya dua-duanya kepental langsung, itu kayak gimana, San? Oke. Mohon Jadi dulu pernah terkunci di tahun berapa ya? Anaknya sekarang udah kerja, berarti udah lulus kuliah. Udah lama banget tuh yang pertama-tama awal PPDB itu pernah dia hanya bisa milih 3, setelah itu nggak bisa milih. Tapi mulai tahun-tahun berikutnya, 5 tahun, 6 tahun terakhir sekarang, itu ketika tergeser itu bisa milih. Makanya kalau misalkan milih 1 aja udah yakin di situ, ya udah pilih aja 1. Karena supaya apa? Kalau kegeser kan nanti sekolah berikutnya. Tapi tantangannya adalah di 2 tahun terakhir adalah untuk afirmasi. Untuk afirmasi nih. Di jalur afirmasi, pilihan ketiga itu harus memasukkan SPMB bersama. Nah, ini nih yang kalau nanti di sini mungkin nggak ngelihat, nggak nonton ini, rugi. Karena apa? Banyak yang kecele. Banyak sekali nih. Ketinggalan informasi ya, San? Betul. Kalah tips dan trik. Kenapa? Ini yang perlu dicatat dan kelewatan. Karena apa? Dia sudah menentukan negerinya, tapi tidak menentukan SPMB bersamanya. Karena apa? Dalam 3 pilihan, itu 2 negeri, 1 swasta. Oh, dalam pilihannya San? Iya, misalnya ada SMK Andalusia kan? Yeah. Pilih SMK 2-nya negeri. Pilihan ketiga SMK Andalusia. Sedangkan dia nggak mau di sekolah tersebut misalkan. Jauh sekolahnya. Mau nggak mau keterima, karena kalau SMK itu kan itu mau pilih di Jakarta Timur, mau pilih itu bisa nggak ada PMB, nggak ada zona-zonaan, nggak ada wilayah prioritas, nggak ada. Pilih SMK
niatnya dia cuma asal pilih aja, nanti paling kegeser. Ternyata Mereka grade geser. sekolah SPMB bersamanya itu kecil, jarang peminat. Akhirnya apa? Dia terganjal di pilihan Yang dia gak ketiga. mau tuh. Yang ini sekolahnya bagus-bagus negerinya, Hmm. karena afirmasi pakai KJP kan. Yang ketiganya dia grade bawah tapi nggak minat, maka sudah habis. Tiket Anda habis. Karena apa? Sudah diterima di sini, nggak bisa geser. Harus lapor diri. Pilihannya adalah lapor diri masuk ke sekolah tersebut atau mundur Gak sekolah tuh setahun Zat. sekolah swasta. Oh. Jadi nggak bisa war SPMB lagi. Nah, makanya itu dia. Aturan inilah di afirmasi harus punya tips dan trik. Tipsnya apa supaya bisa itu? Ya, silakan yang punya KJP gabung dalam grup VIP, kita kasih tipsnya. Salah satunya adalah kita bocorin. Pilih kalau memang masih mau war di jalur berikutnya di domisili, punya posisi persentase lebih banyak, pilih sekolah negeri sekolah swastanya dengan yang grade yang tinggi. Cek di mana? Cek di arsip tahun lalu, sekolah swasta mana yang bagus. Atau sekalian kalau memang diafirmasi nggak minat dan pasti nanti jalur domisili yakin, silakan. Masih nilainya masih bagus, porsinya kan lumayan tadi. Porsinya lumayan. Nih, 20-30% ya. porsinya di domisili lumayan. 35%. Sedangkan afirmasi 30%. Gitu ya. Nah, sedangkan tapi sudah dibagi lagi ada afirmasi 37%. Untuk SMK tuh. Makanya nanti ada orang sudah masuk dulu di situ jalur udah dengan nilai, maka kan ini pakai nilai-nilai terus nih. Nah, peluangnya domisili walaupun pakai nilai karena sudah di prestasi sudah ketarik yang bagus-bagus. Lalu ketarik lagi di afirmasi. Ya. Ketarik lagi di afirmasi karena pakai nilai juga kan. Nah, nanti di domisili peluangnya lebih besar. Dengan porsi untuk SMP bahkan 50%. Lebih gede lah. Lebih gede. Tapi kan SMP juga ada PPDB bersama. Makanya ketika afirmasi nggak yakin dengan 20% dibandingkan nanti modal nekat, akhirnya pilih, kan harus wajib tuh. Pilih yang ketiganya adalah harus pilih sekolah swasta. Nggak bisa enggak. Gitu. Ya pilihan ketiganya itu. Jadi harus nggak bisa di save kalau nggak bisa. Tapi mudah-mudahan nanti berubah. Kita tunggu aja. Di tahun ini apakah nggak bisa milih SMP PPDB bersama atau enggak? Nah, makanya pilihnya adalah yang ketiga adalah dengan pilih sekolah swasta dengan grade yang tertinggi. Misalkan ada SPM bersama Al Azhar, peminatnya banyak. Iya, Azhar tuh. Nilainya tinggi. Kan SPM bersama pakai nilai. Nah, maka dia akan kegeser. Berarti dia apa? Bisa ikut lagi tuh. Tadi apa? Bisa nggak kegeser lagi? Pilih 2, pilih 3. Ya, yang penting sudah kegeser baru bisa pilih lagi. Bebas. Gitu. Makanya di jalur afirmasi waktu pendaftaran tidak terlalu berpengaruh. Maka betul-betul kalau bisa hari pertama pantau saja, sabar-sabar. Lihat, baru hari kedua pantau di jalur di pantauan grade-nya sudah bergerak di posisi mana. Nah, anak kita atau murid tersebut masuk di mana? Baru tanam, pasang, langsung klik, daftar, pilih, daftar gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke, afirmasi. Oke, tadi udah SMA, tinggal sekarang SMK. Itunya tinggal sedikit lagi ya. Oke, SMK jalur afirmasi, posisinya 37%. Sama tadi punya IPIP dan sebagainya. Kapan? Sama, waktunya tanggal 23 sampai tanggal 25 Juni. Iya, itu pemilihannya. Nah, bedanya adalah dengan tahun lalu sama persis. Jadi untuk SMK itu pakai nilai. Yang kedua urutan pilihan sekolah, yang ketiga waktu mendaftar. Jadi dengan nilai ini udah pasti akan sangat beda karena dia perbedaan 0,0,0. Kecil banget perasaan. Iya, jadi misalkan geser ke geser nggak mungkin sama persis 90,20. Itu hanya paling satu orang dengan 2 orang gitu. Beda kan prioritas. Kalau prioritas kan 1-1, 2-2, 3 itu geser-gesernya akan lebih susah. Nah, tapi kalau dengan nilai itu udah rigid, detail dengan nilainya. Makanya afirmasi
SMK maka dengan nilai prestasi akademik sekali-sekali. Nah, tadi mau spill ya, spill yang akademik. Nah, ini kan yang dipakai adalah ini. Nilai akademik. Nih, yang dipakai adalah ini. Nilai akademik nih. Oke, spill dikit ya. Ya. Oke, nih. Ini 40%. Nilai rapotnya punya porsi 40%. Kemarin sudah kita ilustrasikan. Dia punya nilai Sidanira, nilainya 91. Maka cara ngitungnya adalah 40% kali 91. Berapa? Langsung dikaliin sama nilai sedenirnya. Iya. Itu berarti sekitar 36,4 kemarin. 40% dari 91, 36,4. Itu modal awal terbesar dia, karena 40%. Di akademik ini, modal terbesar adalah nilai raport, sebesar 40%. Ini berlaku untuk afirmasi, untuk domisili, menggunakan nilai ini, akademik. Ya, jadi sangat berpengaruh nilai rapotnya. Yang kedua adalah 20%. Dari mana? Nilai School gitu. bukan, rapot pendidikan di sekolah masing-masing. Nah, sekolah nilai masing-masing ini ada kriteria lagi nih. Sekolah definisi indikator rapot pendidikannya. Jadi kalau dibilang predikat indikator rapot pendidikannya baik, maka skornya 100. Kalau sedang 67. Kalau kurang 33. Nah, nilai akhir rata-rata rapot pendidikannya seperti apa? 8 untuk kategori baik, 78 ke atas. Tergantung nilai yang ada di rapor pendidikannya, yang bentuk Excel-nya. Kalau dalam pendidikan cuma ada tulisan baik, sedang, kurang. Nah, untuk yang sedang, poinnya, skornya antara 55 sampai 77. Dan sedangkan untuk yang kurang, itu ya 54 ke bawah. Jarang yang kurang, rata-rata sedang dan baik. Oke. Balik lagi sini, itu 20%. Jadi kalau sekolahnya grade A biasanya yang baik, maka 20% dikali dia ranking berapa di sekolah tersebut. Misalkan anak tersebut peringkatnya 1 sampai 15%. Misalkan satu sekolah tersebut ada 100 siswa kelas 9 atau kelas kelas 6. Itu ada 100 siswa. Berarti yang ranking 1 sampai 15 itu poinnya 100. Tinggal dikali 20%. Berapa? 100 kali 20%. 20. Ya, berarti tinggal tambah yang tadi nilai Sidaniranya berapa? 36,4 tambah 20 berarti 56,4. Lumayan. Kalau dia tingkat 1, grade sekolahnya baik. Kalau sedang berarti cuma dapat peringkat 1 sampai 10. Yang poinnya 100, yang peringkat 11 itu poinnya 90. Kalau peringkatnya kurang cuma 1 sampai 5. Yang poinnya 100. Nah, apalagi kalau anak kita itu posisinya dari bawah. Lebih kecil lagi. Kalau sekolahnya rapor pendidikannya baik, itu cuma 60. Karena apa? Ranking 61 sampai 100. Nah, ini rata-rata dapatnya. Makanya nilainya jatuh. Nilainya 60 dikali 20%. Berapa tuh? Kecil. 8. Ya, sekitar 6 kali 2. Nah, kalau 120, 12-an lah. Dapat poinnya 12. Ya, betul, 12 sekian. Ditambah tadi, kalau nilainya bagus tadi 91. Pasti nilainya kan kalau skornya bawah, nilainya kecil juga. Itu yang membuat nilainya jatuh di bawah 50. Kalau yang dia nilai 1 itu di atas 50 rata-rata. Nah, yang prestasi akademik dan yang ini 25%. Kenapa di dalam prestasi akademik ada non akademik juga? Dapat 5%. Tapi lebih besar porsi 25%. Yang akademik. Ya, itu dari mana? Peringkat 3 teratas untuk kejuaraan. Kejuaraan lomba gitu gimana? Betul, lomba yang diakui oleh pemerintah. Yang ini olimpiade. Ini akademik tapi ya lomba-lomba yang bersifat akademik. Kayak tadi olimpiade matematika, science. Terusnya yang bersifat akademik. Ya, itu porsinya 25%. Jadi bukan lomba-lomba olahraga, silat, bukan seni, jatuh, bukan. Itu nanti maksudnya porsinya di 5% ini. Kecil. Nanti ada indeks lagi di sini, tuh. Silakan tuh. Dibagi lagi. Akademiknya berapa? Internasional 100, kalau kedinasan, kalau untuk organisasi 92,
Tuh ya. Oke, itu spill tentang bahas tentang nilai. Gitu ya. Supaya nanti kita kalau memang belum puas tentang jalur akademik dan non akademik kita ulas lagi khusus. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau kita tadi udah di SMK sudah cukup kita. Udah jam 5 ya? Udah cukup guys ya kayaknya. Cukup ya. Oke. Oke, boleh ada yang cek di sini ada pertanyaan? Oke Seth. Ya daftar sekolah berdasarkan rayon domisili di mana ya Seth? Oke, kita spill. Kita kasih lihat di manakah posisinya. Contoh, sebutkan aja silakan. Yang mau tes dapat Anda anak Anda di posisinya di mana. Nanti kita akan sebutkan zonanya di mana. Misalkan RT RW-nya silakan. Sebutkan RT RW-nya. Kelurahannya mana. Langsung kita buka. Nih, SK Daya Tampung, SK Daftar Wilayah. Ini dia. Misalkan di sini. Ya, kita coba di sini. Anak panti mau masuk pakai jalur tadi afirmasi dengan wilayah prioritas. Nah, kita lihat di sini banyak banget tuh, sampai 366 halaman. Misalkan mau masuk SMA negeri. Nah, ada nggak anak SD di sini? Nggak ada ya, SMP ya. Misalkan masuk SMP negeri, tinggal CTRLF, cari Bangka, Bangka. Nah, itu muncul Bangka. Ini SD-nya nih, kecil banget. Ini SMP nih. Oke, caranya diperbesar. Besarkan. Sekitar 125. Besar. Nah, ini. Mampu perawatan. Ada di sini berarti ada 104. Ini contoh ya, ini contoh. Ini kita RT berapa? Ada yang tahu RT berapa? Ada Lucia? Ini disebutin nih, Seth. RT 13, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran. RT 13, RW-nya berapa? RW berapa nih? Oke, RT 13, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran. Kebon Kosong. Oke, Kebon Kosong Kemayoran. Oke, Kebon Kosong nggak ada. Untuk ini dia apa SD apa SMP atau SMA? SMA. Seth. Oke, ini kayaknya yang baru muncul di SD-nya. 224.2. Oke, kita lihat dulu ini apa? SMP 119. Itu prioritasnya ketiga. Jadi Kebon Kosong nggak punya SMP negeri. Oke, kita cek lagi yang berikutnya untuk Kebon Kosong. Next. Kebon Kosong untuk SMA. Masih SMP negeri nih. SMP negerinya masuk 152 di prioritas ketiga. Berarti nggak dapat SMP Kebon Kosong. Nah, ini SMA tadi. Ke atas. Oke, ini. Oke, Kebon Kosong. Ini dia SMA Negeri 5 Jakarta. Nah, sayangnya adalah dia masuknya prioritas ketiga. Nih, prioritas ketiga. Jadi Kebon Kosong nggak punya SMP terdekat, nggak punya SMA terdekat. Gitu. Jauh semua berarti. Jauh semua. Jadi harapannya tipis melalui, bukan harapan tipis. Ini tadi kalau pakai afirmasi kan pakai PMB prioritas kan, afirmasi berarti prioritas ketiga. Maka yang kedua adalah urutan untuk SD, untuk SMA ya. Untuk SMA, berarti afirmasi pakai nilainya. Maka nilainya bagaimana? Karena dia kan prioritasnya udah ketiga. Jadi kalau udah yang di Kebon Kosong, pilihnya kalau nilainya nggak besar berarti kegeser. Maka kalau ketika posisi gitu nilainya sudah sedikit, terusnya kira-kira kalau udah nilainya sedikit, maka adalah yang pertama adalah caranya adalah dia harus kalau dia punya afirmasi, tahap pertama yang barang prestasi, kalau nilainya baru kecil, di bawah rank peringkatnya dia di bawah 60 ya, di bawah 40, sekitar 60 ke atas, di bawah 50 lah, itu
Cari sekolah negeri, sekolah swasta yang grade-nya bagus. Pilih dalam tahap pertama. Kayaknya sedih banget kalau gitu Ustaz. Ya sedih, sedih lah. Ya makanya kan 3 tahun ngapain aja nilainya kok nggak bisa. Ya makanya kalau sekarang tahun ini nggak bisa pakai modal usia untuk masuk SMA negeri. Udah nilai lah Ustaz. Betul-betul SMA, SMK pakai nilai. Jadi yang udah siap-siap pede dengan usianya tinggi, sekarang mohon maaf sudah nggak bisa lagi. Apalagi yang pakai acara gap year. Gap year itu dia nunda. Kayak nunggu setahun gitu Nunggu Ustaz. setahun, usia 16 kemarin. Yakin dia mau masuk SMA favoritnya. Ah, udah tunggu setahun. Nanti tahun depan kan pakai usia 17. Ternyata hari ini usia tidak dipakai. Pakainya nilai, nilai semua kembali. Ada yang nanya lagi Ustaz. Eh, kalau domisili saya cek di prioritas 3 semua, apakah masih bisa Ustaz? Bisa kalau nilainya bagus. Untuk SMA ya. Ya. Kalau untuk SMP masih bisa pakai prioritas nanti usia. Karena SMP masih sama. Nih, SMP kan tadi SMP masih sama. Untuk ini saya ada yang nanya lagi nih. Verifikasi berkas Danira berapa lama Ustaz? Verifikasi berkas Sidanira. Nah, ini dia untuk yang pra pendaftaran berarti. Kalau yang Sidanira, yang udah punya Sidanira, itu cepat, udah tinggal bikin akun selesai. Nggak ada verifikasi. Paling nanti dia karena udah proses sudah dibantu oleh operator sekolah, sudah disebutkan nilai rapotnya, sudah nilai kejuaraannya, sudah sertifikat dimasukkan. Terusnya kemarin juga terakhir ingatkan sampai tanggal 24 hari besok sekolah bagi siswa yang di atas 91 nilainya minta diinputkan di web KJP untuk bisa ikut afirmasi ini pakai nilai. Tapi dia udah nunggu katanya dari tanggal 19 belum diverifikasi Ustaz. Oh, itu yang pra pendaftaran berarti. Yang pra pendaftaran dari tanggal 19, berarti kan sekarang baru berapa hari? 19, 20, 21, 22, 23, 5 hari ya. Ya, yang pertama adalah cek kelengkapan upload berkasnya. Cek dulu ya. Iya, karena bisa jadi poin-poinnya ada yang belum dipenuhi. Kedua, kalau memang sudah terpenuhi semua dan tidak ditolak, makanya harus sering-sering cek. Statusnya di ada yang ditolak nggak berkasnya. Jangan semuanya langsung dikonfirmasi yang belum tentu. Maka cek dulu. Kalau memang belum juga, berarti semuanya tinggal nunggu. Memang operator atau verifikator kan cuma di pusat, di dinas yang melakukan verifikasi Sidanira, pra pendaftaran. Cuma dari dinas. Jumlah operator dinas terbatas. Dan yang mendaftar pra pendaftaran ribuan orang. Bisa jadi ya yang tanggal 16 aja masih belum keluar. Nah, karena memang rigid sekali, nilainya satu persatu dilihat. Kan rapot banyak tuh. Untuk memverifikasi satu rapot saja itu butuh waktu belasan menit. Jadi bisa dibayangkan ribuan siswa dan itu dilakukan hanya dalam jangka waktu jam kerja. Jadi nggak bisa juga verifikator harus bekerja sampai malam dan sebagainya. Karena di waktu yang sampai ini, makanya yang penting dicek dan cek and recheck. Terutama yang belum bikin akun, yang belum pra pendaftaran bagi siswa yang luar, sekarang bikin akun pra pendaftaran, ajukan akun. Karena apa? Tadi yang mulai dari tanggal 19 saja belum diverifikasi, apalagi yang baru buat sehari ini. Segera buat, karena apa? Nanti sampai tanggal 12 Juni itu terakhir. Walaupun panjang ya, tanggal 23 sampai masih ada 2 pekan, masih panjang, tapi nanti jangan sampai sudah mengundur-undur tahu-tahu tidak diverifikasi ada gagal bikin akun. Gitu. Yang nanya lagi nih Ustaz. Oke. Misalnya KTP Palembang. Nah, kerjaan itu di Jakarta, Pak. Domisili Tegal Parang, Mampang. Anak saya mau saya masuk ke SMP Negeri 247. Itu bisa nggak, Pak? Dia di Tegal Parang. Iya. Oke, kita lihat aja. Dia di Tegal Parang RT berapa, RW berapa. Kalau jalur afirmasi kan pakai zona. Berarti di Tegal Parang apakah dia termasuk prioritas kedua, satu atau kedua? Kalau dia masuk prioritas ketiga, masuk dalam prioritasnya, dicek makanya. Karena kalau jalur afirmasi itu harus ada terdaftar di PMB-nya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Karena kalau nggak terdaftar di prioritasnya, itulah bedanya di afirmasi yang saat ini itu harus dia nggak bisa lintas kemana aja. Bergeser di sini nggak bisa karena apa? Pilihannya cuma ada di
dia tinggalnya di Bangka sini. Hmm. Pilihan cuma ya di sekitar sini aja. Oh. Cuma satu kelurahan, nggak bisa milih yang lain-lain kecuali SMK negeri. Hmm. Untuk SMP dan SMA sangat terbatas. Gitu. Terus, San, ada yang nanya lagi, San. SMA negeri di dekat Kelurahan Pelampang di mana nih katanya, San? SMK negeri, SMA SMA negeri di di Kelurahan Pelamampang. Pela Mampang nih ya. Oke. Hmm. SMA negeri di Pela Mampang, di Mampang sendiri kita cek aja di sini. Pakai pakai apa? eh di sini kita cek aja langsung di PMB Mampang. Tuh, kata Ustadz, amin. Silakan masuk Andalus aja, SMK Andalus. Ini SMA ya nanya ya? Iya, SMA, San. Iya, di SMA yang paling terdekat, kalau secara lokasi ada SMA 55. SMA 55 tuh. Iya, cuma dia kan kalau Mampang tuh banyak SMP negerinya. Beruntungnya punya SMP negeri banyak, tapi Hmm. SMA negerinya yang nggak ada. Oh, nggak ada sama sekali, San. Ada dekat di SMA 60. Hmm. Nah, SMA 60 tapi beda kelurahan. Nah, tapi kemungkinan dia akan masuk prioritas ketiga. Jadi, yang tinggal di Mampang mau masuk SMA, pilihannya SMA 55, SMA 60, nanti satu lagi kemungkinan ada yang kelempar. Nah, kita coba cari aja di sini Mampang. Pela Mampang. Ramat Pela Bada ya. Mampang. Nah, Pela Mampang prioritas ketiga. Untuk SMA Negeri 46, Texas. Di sana. 46 tuh di Jalan Masjid Darussalam, Blok A, di Blok A. Jadi tadi satu pertama Pela Mampang. Dia bisa milih cuma di Pela prioritas 3 tapi ya. Karena SMA 46 nggak punya prioritas pertama dia. Nggak ada tuh. Kosong. Hmm. Hanya ada prioritas kedua. Bisa begini dia. Oke. Terus yang berikutnya Pela Mampang masuknya ke SMA 55 seperti saya bilang tadi. Tapi prioritas 3. Hmm. Yang terakhir SMA 60 nih. SMA 60. Ada lagi nggak di terakhir? 70 bisa. Hmm. Mana lagi satu lagi? Jadi mana aja tadi? Ayo mana aja tadi? 46, 55, 70. 60, 70. Satu lagi 82. 82. Dah Semuanya cuma apa tuh? bisa pilih 5 doang. Rata-rata dapat cuma 5. Hmm. Coba kita cek lagi. Ada nggak nih? SDN nggak ada. Nggak ada. Cuma 5. Yang tinggal di Pela Mampang cuma bisa 5. Hmm. 82, 70, 55, 60 sama tadi 85. 82, 8, 70, 60, 55. Hmm. Yang paling terdekat 55, 60, terus tadi ada 70, 46, 46 sama 82. 5 itu. Oke, ada lagi? Ada yang nanya lagi, San. Yang tadi dari Tegal Parang nih. Oke, dari Gaparang. Saya mau jalur mutasi, Pak. Afirmasi gak bisa soalnya. Oke, jalur Gimana, San? mutasi. Mutasi udah pastikan dulu punya kartu keluarga hari ini. Nah, perbedaannya gitu. Kalau dulu pakai surat domisili. Jadi baru pindah pakai surat domisili. Kalau sekarang perbedaannya nih di awal sudah dikasih tuh. Beda namanya. Nah, kalau dulu pakai surat perpindahan orang tua sama pakai surat perpindahan orang tua, tapi kan harus beda. Biasanya plat merah. Jadi misalkan di sana dinas apa pindah ke dinas ini, ada suratnya tuh, surat perpindahannya. Yang kedua adalah kalau dulu pakai surat keterangan pindah cukup. Kalau sekarang harus pakai kartu keluarga. Hmm. Berarti kan aneh ya. Aneh nih, San. Kartu keluarga sini. Jadi pindah dulu ke sini, Hmm. ke Jakarta. Kartu kakaknya pindah dulu. Kakaknya pindahin. Tapi itu poin A dan B paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Oh, berarti harus dari tahun kemarin, San. Enggak, berarti justru nggak boleh lebih dari 1 tahun. Oh. Paling lama. Hmm. Jadi harusnya paling lama, harus kurang. Tapi kan posisi jalur pindah cuma 3%. Hmm. Susah. Sama Dan tuh. itu harus plat merah atau dari lembaga tertentu untuk pindahin. Gitu. Nah, selanjutnya, San. Untuk jalur prestasi yang indikator kategorinya baik, sedang, kurang, maksudnya gimana tuh, San? Cara menentukan kategori baik, sedang, dan kurangnya. Lihat, minta kategori untuk di akademik ya. Iya, San. Ya, minta raport pendidikan ke sekolah masing-masing. Hmm. Nanti kalau sekolah nggak bisa bilang downloadnya dari web ANBK. Hasil dari kelas 8 sekarang itu yang ikut ANBK di tahun lalu. Di tahun lalu itu ada ANBK, itu yang mengikuti ada kelas 8. Tapi efeknya adalah untuk kelas 9. Nah, inilah kerjasamanya.
sekolah bagaimana mengkonsolidasi peserta untuk bisa melakukan sebaik-baiknya ANBK. Oke, kita batasi 5 menit lagi ya. Oke Pak. Nah, Oke. pertanyaan-pertanyaan nanti kita setelah ini spill apa sambil kita buka apa datanya. Jadi sudah diunduh ya donasi. Kalau misalnya ngecek prioritas berdasarkan kelurahan itu di mana Pak? Dan Untuk ngecek prioritas berdasarkan kelurahan. prioritas kelurahan. Nah, Oke. Berdasarkan kelurahan pakai tadi Juknis. Silakan bergabung di channel. Nih, masuk ke sini. Silakan masuk di sini. Nih, SID SPMB Negeri. SID SPMB Negeri atau di Biolink di Instagram HPPDB Jakarta Online. Itu ada SID SPMB Negeri. Itu diklik, nanti masuk channel, nanti kita share malam ini untuk juknis semua juknis, mulai dari juknisnya untuk juknis SPMB, juknis untuk wilayah PMB atau zonasinya, juknis alurnya, sampai juknis yang terakhir keluar adalah apa nih? Juknis daya tampung. Oke, SK daya tampung. Mekanisme. Nah, itu ya. ada yang nanya ini Ustaz. Permisi Pak, apakah lulusan SMP tahun 2022 gak bisa sekolah SMK lagi lewat SPMB tahun ini? Ya, untuk itu dibatasi 2 tahun. Oh, berarti ini Cuma udah lewat 3 lulusan tahun Ustaz. 2025 sama 2024 yang bisa mengikuti. Oh, di bawahnya berarti udah gak bisa Ustaz. Udah nggak bisa. Terakhir pernah 2023 bisa, masih bisa. Tapi sekali lagi, kalau dia sudah pernah sekolah, dia pernah sekolah. Iya, Dia mau masuk SMP sudah pernah sekolah, maka ada tulisannya ketika pra pendaftaran data sudah terdaftar di sekolah swasta, di sekolah lain. Jadi sehingga di sekolah swasta nggak bisa. Jadi untuk tahun ini nggak bisa. Kalau 2 tahun yang lalu masih bisa. Bahkan ada klien kita dia sudah diterima di SMK negeri, dia tahun berikutnya milih sekolah negeri lagi, pindah karena bisa. Di 3 tahun 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, sekarang siswanya sudah lulus kelas 12. Gitu ya. Ini terakhir apa gimana Ustaz? Terakhir aja biar kita bisa spill. Tanggal jam berapa sekarang? 5.20 sih. Oke, 5 sampai kita jam setengah 6. Terakhir kita mau buka jalur VIP donasi ke Andalusia. Nah, ini untuk yang tadi di Tegal Parang ya Ustaz. Jadi kalau kakak saya masih di Palembang dan saya mau sekolahkan anak saya di Jakarta, bisa lewat jalur apa aja Ustaz? Nggak bisa. Berarti harus kakaknya dulu nih pindah Ustaz. Satu-satu jalurnya adalah jalur PTO, jalur perpindahan mutasi. Jalur mutasi ini hanya tadi berarti dimutasikan dulu kartu keluarganya, berarti kartu keluarganya boleh 12 tahun. Kartu keluarganya mana dulu? Kalau kartu keluarga Jakarta nggak bisa karena kan maksimal 1 tahun. Kalau kartu keluarganya Palembang berarti kan udah pernah di Palembang dulu tinggal, kerjanya di Palembang, tinggalnya di Palembang, mutasilah dia ke Jakarta, bikin kartu keluarga Jakarta. Nah, itu baru bisa tuh. Baru bisa bikinnya sekarang, sebulan sebelumnya. Jangan terlalu mepet 1 hari 2 hari. Nah, itu baru bisa diurus surat pindah-pindahnya dan sebagainya. Gitu. Nah, itu untuk terakhir kayaknya. Oke. Ada yang nanya. Kita cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan gabung di channel dulu. Nanti kita share grup PPD, grup SPMB-nya yang bisa diskusi. Silahkan masuk, terutama masuk grup VIP. Caranya gimana? Caranya silahkan DM ke akun di bawah, yang bawah ini kan ada Andalusia Peduli. Silahkan DM. Kita ada program kurban. Oke, di mana? Dikirimin di stiker. Oke. Ini aja dulu sebentar. Sambil ini saya buka. Nih. Oke, silakan di Jumat Berkah. Di sini ada nomor rekening. Donasikan terbaik. Yang pertama bisa kurban, bisa pakai donasi terbaiknya untuk ke sini. Oke. Jadi silakan donasi ke sini, silakan di screenshot, lihat boleh di Andalusia Peduli, terutama jangan lupa follow Instagram, TikTok Andalusia Peduli. Nah, itu bagian dari ketentuannya.
baru silakan donasi eh, minimal minimal 100.000 karena Hmm. buat terbaik nih. Kalau kita bisa lihat di sini eh, kondisinya bocor di pojok sana. Jadi nanti ada program inovasi dan sebagainya. Hmm. Kita sering-sering ke sini karena memang panti ini butuh bantuan. Yang pertama ada program untuk nutrisi dan apa Gizi. pengembangan pendidik gizi dan pengembangan pendidikan anak panti. Hmm. Makanya lewat sini Jumat Berkah, silakan dicatat ini. Yang program terdekat selain itu adalah kurban. Hmm. Jadi kalau mau berkurban untuk panti Ya, silakan. silakan. Mau berkurban kambing sapi udah pasti. Kalau berkurban kambing dan sapi kita langsung pasti prioritaskan itu Hmm. very very VVIP berarti Very very sad. langsung Hmm. bisa satu persatu one by one Hmm. pastikan Diurus namanya di. diurus dan sebagainya. Tapi memang semua tidak ada jaminannya. Hmm. Nah, kita cuma hanya memberikan konsultasi. Pertama adalah konsultasi untuk peminatan dan bakat. Hmm. Yang kedua adalah konsultasi peluang terbesarnya. Hmm. Jadi kalau peluang terbesarnya di mana, kita akan berikan itu. Itu ya. Ada yang nanya lagi nih, Sad. Silakan mau Mas nanya nih, lagi. apakah ada solusinya untuk yang lulusan SMP tahun 2022 untuk sekolah SMK, Pak? Silakan masuk di SMK Andalusia. itu itu Silakan bukan jalan keluar karena kok lulusan SMA lulusan SMP 2 2022. 2022 sampai sekarang tidak sekolah. Hmm. Kan berarti kan dia dari 2022 ke 2023 kosong. Hmm. 2023 sampai 2024 Kosong juga. kosong. 2024 sampai 2000 Kosong kosong. juga. Harusnya anak itu udah lulus. Hmm. Ya kan? Lulus SMK ya? Harus lulus SMK. Berarti bareng kan sama Dendan. Dendan Bareng kelas bareng. 12. Ya. Lulusan Baru lulus kemarin. 2022. Harusnya bisa. Ya Hmm. itu makanya kalau seperti itu diberi peluang nanti semakin banyak yang Hmm. gap year. Ini diberikan angka Menggampangkan satu lah ya. iya menggampangkan. Ini aja korbannya cukup banyak. Banyak laporan report saya udah tidak sekolah, berhenti sekolah karena usia 17 tahun Hmm. sehingga mengharapkan dengan usia nanti bisa masuk jalur zonasi. Hmm. Nyataannya hari ini zong. Sudah berhenti, Hmm. sudah nggak sekolah, tapi apa? Hilang 1 tahun. Hmm. Gitu. Oke, silakan di sini sambil saya buka. Kan yang mau tanya-tanya lagi boleh, Mas. Oke, saya buka file open Sebenarnya VVIP-nya. ada yang nanya juga nih, San. Oke, silakan. Pak, dari rumah dekat SMPN 255, tapi kalau saya cek Juknis gak bisa daftarnya, Pak. Itu Iya, gimana? jadi bukan dekat dan tidak dekat. Berarti Sekarang gak adalah ngaruh lah ya itu. terdaftar di Juknis SK untuk pemilihan PMB prioritasnya. Hmm. Donasinya lah. Kalau dia nggak masuk zonanya, ya nggak bisa. Hmm. Walaupun terdekat. Makanya yang pasti adalah satu RT dengan sekolah Hmm. negeri tersebut. Kalau satu RT dengan sekolah tersebut nggak masuk juga, ya nggak bisa. Makanya jalur dekat itu belum tentu. Terkadang dekat, tapi dia untuk jalan memenikung, Hmm. memutar, dan dia beda kelurahan. Itu gak bisa, San. Nggak bisa, Oh, kan beda kelurahan. beda gitu dong ya, San. Iya, tapi bisa juga kalau RT-nya bersinggungan, Hmm. RT-nya bersinggungan dengan RT lain, bisa. Dia beda kelurahan, tapi RT-nya masih nempel. RT yang tersebutlah yang bisa masuk. Hmm. Tapi kalau RT yang nggak berdempetan itu nggak bisa, Kayak jauh gitu gak bisa nggak berarti. bisa. Tadi kelihatan tuh di PMB-nya, Hmm. gitu. Hanya RT sekian, RT sekian, RT sekian. Disebutkan detail, Yeah, bukan RW, bukan kelurahan, tapi per RT. PRT. Betul. Mau ada yang mau tanya lagi nih, San? Silakan sambil saya buka open Iya. nasinya. Jadi jalur domisili prioritas pertama sama ketiga sebelumnya ditanding dulu nilainya gak ya? Ya, San? Jalur domisili. Jalur domisili prioritas pertama sama ketiga. Ya, kita bahas biar nanti itu di next podcast. Next podcast ya. Untuk Lebih jelas lebih. ya lebih jelas. Tapi kalau mau spill sedikit, intinya kalau kalau domisili itu SMP sama dengan tahun lalu dengan zona. Kalau yang SMA itu pakai nilai akademik. Itu aja. Itu Nilainya, aja. saya pakai nilai aja udah. Semua pakai nilai.
Dengan nanya lagi nih, Sen. Silakan. Saya kena penataan penduduk yang awalnya Nah, kakak Jakput lalu pindah ke Jaktim. Karena sebelumnya ada tak numpang di Mertua, tapi memang ada rumah di Jakarta Timur. Itu gimana, Pak? oke, itu dia. Yang kena penataan harus segera diurus. Karena apa? Yang kena penataan itu kan Hmm. dia sebenarnya terindikasi tidak tinggal di lokasi tersebut. Hmm. Nah, apalagi di luar DKI ya, itu otomatis akan sulit karena dia sudah kena penataan. Hmm. Caranya adalah ya lagi kalau memang dia bisa mengurusnya, apalagi kalau dia memang mengurus, Hmm. itu dia harus ke kelurahan Hmm. untuk klaim. Tapi kan masanya kalau masih bisa kalau belum dikena penataan. Nah, makanya Harus segera cepat-cepat harus diurus kan cepat-cepat itu. diurus. Tapi kalau sudah tanggal segini, mudah-mudahan masih bisa. Hmm. Karena penataan, kalau dia sudah diklaim, kan kemarin masih statusnya masih kemarin itu masih sementara. Hmm. Penataan itu udah status sementara dengan gubernur PJS yang lama. Hmm. Itu kan sebenarnya bisa diklaim dengan mengurus ke kelurahan yang diinginkan, maksudnya dengan sebelumnya diurus Ya. bahwa benar dia tinggal di situ dengan dibuktikan nanti pihak kelurahan datang ke rumahnya Hmm. dilihat rumahnya betul di situ rumahnya yang mana. Hmm. Jadi kalau cuma numpang kakak doang di Jakarta saat ini nggak bisa Hmm. numpang kakak di Jakarta terus cuma tinggalnya di tempat yang lain Iya. itu cuma itu agak sulit sekarang Hmm. sudah dapat penataan terutama yang di luar DKI gitu. Oke, ini kita tampilkan Hmm. ini hewan kurban terbaiknya. Ini kok sapinya cuma 4.500.000 satu orang. Itu satu orang ya. Ya, tinggal kalau mau nyumbang satu sapi berarti Hmm. tinggal Dikaliin aja dikali tuh. 7. Kali 7. Oke, jadi silakan kalau untuk program yang sangat privat one by Hmm. one, ingat tidak ada jaminan, tapi kita berikan yang terbaik. Hmm. Ini yang mau berkurban di panti asuhan yatim dan duafa Andalusia. Hmm. Silakan dengan hanya 4 juta itu 4,5. 4 juta untuk kambing Hmm. atau 4,5 untuk sapi gitu ya Hmm. dengan konfirmasi untuk sapi karena menunggu 7 orang kalau Hmm. tidak berarti nanti dialihkan ke kambing Kambing. gitu 500-nya atau dikonfirmasikan gitu saja. Silakan nanti kalau berminat DM ke yang akun Andalusia peduli. Andalusia Peduli. Nah, karena kalau untuk akun yang BPD bersama ribuan Khusus. orang ngechat, Hmm. admin kami cuma bertiga, terkadang saya sendiri, Hmm. itu agak sulit menjawabnya. Hmm. Jadi emang Over apa ya. betul over yang betul-betul yang menguasai betul-betul cuma saya, admin yang lain cuma hanya memantau. Hmm. Jadi belum semua terjawab. Tapi kita upayakan bagi peserta berlangganan dan VIP kita jawab sebaik mungkin. Yang sudah berlangganan di Instagram jangan lupa silakan di DM sekali lagi kita sudah tem di sebagai prioritas pesan utama Hmm. sehingga bisa dimasukkan ke grup VIP kelas 2 karena Hmm. untuk berlangganan khusus di VIP kita tetap berikan Hmm. ataupun di grup-grup yang silih berganti di channel masuk kita sudah masuk sudah berikan yang terbaik nanti kita berikan terbaik juga cuma bedanya ketika ada info misalkan anak bapak ibu dengan nilai sekian kan kita ngasih grade ke semuanya Hmm. cuma terkadang itu grade tahun lalu 23 24. Hmm. Cuma untuk grade yang 25 kita nggak berikan ke semuanya. Karena apa? Ketika kita berikan grade itu nanti sayangnya nanti bisa meruntuhkan. Peruntukan ini. Iya, orang berpindah. Ketika udah tahu, wah berpindah langsung. Hmm. Sekolah, oh semua bisa nih ternyata nilai kecil langsung ditimpa. Hmm. Nah, mungkin kita berikan ke grup VIP. Selanjutnya kita lempar dulu, silakan pilih. Nah, di H-1 jam terakhir baru kita share. Gitu. Itu pun terbatas di grup-grup terbatas saja. Karena tahun ke tahun kita berikan free itu banyakkan protes pak kita udah ini akhirnya jadi kegeser gitu Hmm. padahal dia adalah peserta prioritas VIP itu tadi gitu jadi kita upayakan berikan terbaik peluangnya di mana jangan sampai juga salah strategi tadi peserta afirmasi Hmm. tapi dia karena dengan nilainya bagus Hmm. milih yang grade tertinggi di SMK negeri milih
yang swastanya grade bawah, paling maka bawah. dia terjebak, Hmm, nggak bisa lanjut ke jalur domisili hmm. gitu. Jadi saran saya, Yang bagus semuanya milihnya. ya saran saya bergabung ke VIP. Nanti baru kita konsultasikan, Nah, kita hitung nilainya. Setelah dihitung nilainya, peluangnya di mana saja, pilih peluang itu di mana saja. Nanti konsultasikan, dirembukan dengan anaknya, maunya di mana dan sebagainya. Oke, kalau nggak bisa di plan A, plan B, plan C, jalurnya mana, jalurnya mana, jalur mana, kurang lebih kayak gitu. Ya, itu untuk di sini tadi. Silakan yang mau berkurban iya di, silakan. Balik nah, lagi ya. atau donasi minimal 100.000 ke Iya. rekening ini. Langsung ada Oke, rekeningnya. ya, rekeningnya ada di sini. Tetap DM ke Andalusia Peduli. Lihat aja di, ini sudah ada di story belum? Belum ya? Oke, nanti naik di Belum. story. Iya. Nanti apa bisa langsung di rekening di situ juga ada, di website juga ada, di sosial media ada. Cukup sekian mungkin. Cukup sekian ya. Ya, Ya, untuk semuanya terima kasih yang telah menonton, like, share, komen, dan semua yang berpartisipasi atas jalannya podcast ini. Semoga semua kita yang berada di sini dan yang sedang menonton diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. amin ya robbal Cukup alamin. sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Dinda Lesmana dan Saya Zaki. ya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus buat Tenda sebagai host. Coba ya boleh diakhiri cek berapa? Boleh, kita bantuan. Terakhir biasanya muncul. Sekarang dikit ya. Enggak, jadi di awalnya sedikit harus di akhirnya banyak. Bahkan bisa direkam. Nggak bisa akhiri. Sama, ini nggak bisa juga. Masih loading. Oke, nggak apa-apa ditaruh sini aja biar dicek. Boleh dicopotin aja. Karena dia banyak resource-nya, banyak simpan mungkin lagi menyimpan untuk nanti dibagikan. Ya kalau ini emang boleh dicopotin. Kemarin clear yang 4.000 tuh di mana, pas di akhir kan akumulasi. Ya ini paling nggak sampai 4.000, 1.000. Lumayan. Oh di sini nggak muncul ya. Kemarin muncul di sini. Ke saya ke ini yang 4.000 Oh, itu. 4.000-nya. Nah, Ya ya itu ntar akumulasinya sebenarnya naiknya di sini. Masih. Oh di sini belum. Ini kadang lupa di stop.